Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya ini sekarang udah jadi orang kaya. Apa kerja dia? Judol. Dia kerjanya di Vietnam sekarang Pak Ustadz. Alhamdulillah, dialah motor-motor semua judi online ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah kami store ke Basnas 2,5%. Itu bukan rezeki, itu laknat. Rezeki itu yang mana? Ketika anak itu sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa. Datang dia ke rumah kita, jilbabnya panjang, bajunya panjang, wajahnya cerah. Pas ditengok wajahnya, pakai skincare kau? Enggak, ini bekas wudhu mak. Jadi kau anggap kami ini tayamum semua? Macam kau aja yang berwudhu. Janganlah gitu kali. Mentang-mentang udah hijrah, biasa aja lah. Ini sikit-sikit wudhu, sikit-sikit wudhu. Kau pikir kami ini tak pernah mandi? Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itu yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli kerang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum makan siang. Apa kabar semua? Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah SWT. Itu kenapa di tengah itu ada yang kosong, macam kebun sawit kebakaran? Ada tamu-tamu dari kalangan jin. Oh gitu. Kalau ada uang, ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada rezeki. Kalau ada uang, ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada rezeki. Kalau ada uang, ada rezeki. Kalau tidak ada uang, tidak ada rezeki. Sudah terrekam di kepala kita. Makanya orang cakap, aku nggak ada rezeki hari ini. Berarti tak ada uang. Kalau ada uang, ada rezeki. Tak ada uang, tak ada rezeki. Oke. Sekarang aturan baku itu kita terapkan. Ada uang, ada rezeki. Tak ada uang, tak ada rezeki. Di zaman itu ada laki-laki yang ada uang, namanya Qarun. Ada laki-laki yang nggak punya uang, namanya Musa. Sekarang yang dapat rezeki siapa? Qarun. Yang tak punya rezeki? Musa. Nah, inilah contoh-contoh jahiliyah. Mindset, main otak, settingan otak kita memang udah dirusak. Kalau itu standar kita pakaikan ke dalam sejarah Nabi, berarti yang dapat rezeki itu Qarun, sedangkan Nabi Musa tidak dapat
rezeki. Betapa menyesatkannya. Makanya yang perlu diluruskan itu otak. Main, otak, settingan, aturan otak itu mesti diluruskan. Tapi ada juga yang bilang mindset itu artinya main, otak, setan. Mindset, otak, setan. Kalau ada kuasa, ada rezeki. Kalau tidak ada kuasa, tidak ada rezeki. Kalau berkuasa, berarti dapat rezeki. Kalau tidak berkuasa, berarti tidak dapat rezeki. Sudah terekam di kepalanya. Ada kuasa, ada rezeki. Tidak ada kuasa, tidak ada rezeki. Kalau itu dijadikan standar dan diterapkan pada kisah Nabi Ibrahim, Namrus berkuasa, Nabi Ibrahim tidak berkuasa, malah dibakar oleh Namrus. Pertanyaannya, kalau dipakai yang metode tadi, siapa yang dapat rezeki? Namrus. Siapa yang tak dapat rezeki? Ibrahim. Berarti ada yang salah dengan cara berpikir kita. Tadi tentang uang, Qarun dengan Musa. Tentang kuasa, Namrus dengan Ibrahim. Ada jodoh, ada rezeki. Tak ada jodoh, tak ada rezeki. Kalau ada jodoh, berarti ada rezeki. Kalau punya istri, ada rezeki. Tak punya istri, jomblo. Nabi Isa ada istrinya? Enggak ada. Nabi Yahya tak ada istrinya. Masa Nabi enggak dapat rezeki? Mesti diluruskan cara berpikir kita. Lalu rezeki itu apa? Apakah rezeki itu uang? Apakah rezeki itu kekuasaan? Apakah rezeki itu istri? Rezeki adalah semua yang membawa kita kepada mendekatkan diri menuju Allah. Itulah rezeki. Kalau dengan kekuasaan kita bisa dekat dengan Allah, berarti kekuasaan kita rezeki. Kalau dengan istri kita bisa dekat dengan Allah, kalau punya suami kita dekat dengan Allah, berarti itu adalah rezeki. Kalau kita punya harta, kita bisa bangun masjid, bangun pondok pesantren, buat beasiswa tahfiz gratis, berarti dengan harta bisa dekat Allah, rezeki. Tapi kalau punya harta hanya untuk dugem, dugem artinya duduk sambil gemetar. Kalau dengan punya pasangan hanya sekedar untuk mabuk bareng, itu bini kau. Iya, di mana kalian jumpa? Kami sama-sama sakau kemarin. Itu bukan rezeki. Itu apa namanya? Istidraj. Tolong luruskan cara berpikir. Makanya tadi saya tanya, sudah makan siang atau belum? Karena ini tema agak berat sedikit. Kira-kira yang saya sampaikan bisa dipahami? Oke, kalau gitu kita ulang sekali lagi. Saya kalau ngajar di kelas dulu di kampus, saya tanya mahasiswa, paham? Tidak Pak, ulang 2 kali. Paham? Tidak Pak, ulang 3 kali. Udah 3 kali ulang, aku bilang, kalau ku lanjutkan ini 2 gendangnya. Kalau tak aku gila, kau gila, aku bilang. Rezeki, jodoh, anak, jabatan, harta belum tentu sebagai rezeki. Dia bisa jadi istidraj. Fir'aun punya kekuasaan, Namrus punya kekuasaan, Qarun punya harta, tapi tidak sebagai rezeki. Dia hanya sebagai azab. Semakin banyak, semakin hebat, dia hanyalah sebagai azab. Lalu yang disebut dengan rezeki itu apa? Semua yang mendekatkan kita kepada Allah, maka itu disebut sebagai rezeki. Kira-kira udah jelas? Jamaah ini antara paham dengan takut ini kedengar. Oke, kalau begitu berapa macam rezeki itu Pak Ustadz? Rezeki ada 7. Yang bisa nyatat, catat. Yang tak bisa tak usah paksakan. Kenapa? Karena ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Abang host katanya saya dikasih waktu 40 menit. Jadi nanti habis 40 menit saya serahkan, baru kita lanjutkan dengan dialog. Dan yang 5 pertanyaan tadi saya tulis, nanti saya jawab satu-satu insya Allah. Ingatkan saya lagi,
Rezeki yang pertama adalah waktu. Itulah rezeki yang pertama. Kenapa rezeki yang pertama itu waktu? Karena ketika bertemu ruh dengan jasad, dan disitulah kita punya waktu. Kalau orang kampung kita menyebutnya, kalau kampung kami, time is money. Waktu adalah uang. Makanya pertama pertanyaan nanti waktu kita mati, yang pertama ditanya adalah an umrihi fima afna, umur kemana saja kau habiskan. Maka yang pertama nikmat adalah waktu. Apakah waktu kita sekarang jam 3 kurang 15 ini rezeki? Ya, karena dengan waktu yang ada ini sekarang kita beramal soleh. Tapi orang yang menyia-nyiakan waktunya, duduk ngobrol dengan kawan menceritakan artis Yanu sudah cerai, artis Yanu tak jadi, artis Yanu sako, artis Yanu mabuk, artis Yanu. Itu bukan rezeki, itu laknat itu. Ribah itu. Apa macam mesin BSA Aceh, BSA Siantar, motor moge besar yang tak selesai. Maka nikmat yang pertama adalah waktu. Kita bersyukur sampai siang ini kita masih dikasih waktu. Apakah sampai besok pagi kita masih dapat waktu? Waktu itu bahasa Arabnya ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap orang punya waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau waktunya tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Makanya ketika orang sudah meninggal disebut, kenapa dia meninggal? Sudah sampai ajalnya. Ajal artinya waktu. Waktu tak bisa ditambah. Abdul Somad ditakdirkan meninggal tahun kira-kira 150 tahun lagi lah. Saya tidak pernah minta umur saya panjang-panjang kali. Karena saya tengok orang sekarang, asal lewat 40, 50, asal jumpa mulai bertanya, apa sakit kau? Aku diabetes meletus. Kau? Aku jantung koroner. Kau? Asam urat. Kau? Asam lambung. Kau? Asam pedas. Makin bertambah umur, makin kecil suara. Mulai 60, 70 makin kecil suara. Kau pakai pempes apa? Ustadz nih kayaknya nyindir-nyindir aku nih. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Aku sebetulnya mancing-mancing kalian aja. Kalau saya tengok dari senyum orang-orang ini, kayaknya ini orang nggak punya masalah hidup dan nggak punya utang. Dari mana Ustaz tahu? Senyumnya itu cerah, merekah, lepas. Orang kalau banyak masalah nggak bisa senyum melepas ini. Kita setengah mampus kita mancingnya, capek kita mancingnya, paling kita mancing sedikit. Kalau ini memang betul-betul tak punya masalah hidup dan tak punya hutang piutang. Mudah-mudahan yang ada masih ada utang dilunaskan Allah Ta'ala. Wah, banyak juga orang yang berhutang. Bersyukur kita sama Allah, kita masih dikasih waktu, dan waktu hari ini sebagai rezeki apa sebagai laknat? Sebagai rezeki ini sekarang. Abdul Somad, kau kukasih waktu tadi pagi kemana? Pagi tadi pengajian di sini bersama tokoh-tokoh masyarakat membahas tentang wakaf sodakoh membangun Zayan Insani Sejahtera. Abdul Somad, siang tadi kukasih kau waktu untuk apa? Siang tadi aku berkumpul, katanya jamaahnya mau diundang semua milenial, rupanya yang hadir kolonial. Ustaz Somad, nanti kita buat acara lebih 1000 orang, anak muda semua, katanya. Pas ku tengok tua-tua orang. Aku bilang sama penitia, itu banyak orang tua. Aku tengok, itu bukan orang tua Ustaz, itu adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Ini semua yang hadir ini anak-anak muda sudah. Alah, dibilang anak muda nggak mau tepuk tangan. Semua yang hadir ini adalah anak-anak muda karena semangatnya muda. Allahu Akbar. Orang tua memang gitu bunyi takbirnya. Nah,
Betapa banyak orang kalau sudah sampai masanya tak ada lagi waktu. Kapan itu? Di ruang ICU. Apa pula kalian bilang ICU? Memang ICU tulisan di situ. Siapa yang bilang itu ICU? Bohong. ICU tulisannya. Bohong. Kenapa ditulis di situ ICU? Karena memang ruangan itu hanya bisa dilihat dari luar, dari dalam keluar tak bisa. Judulnya kalau bahasa kampung kita, ICU you don't see me. Aku ison delok sampean, sampean ora ison delok aku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih punya waktu. Waktu saya untuk Medan, Sumatera Utara 1 tahun 4 hari. Saya datang ke Sumatera Utara ini hanya 4 hari. Datang hari Jumat, hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad, hari Senin saya pulang. Saya di Sumatera Utara ini cuma 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Habis itu saya pulang ke Riau. Nanti hari Jumat keluar lagi ke Kalimantan. Nanti keluar lagi. Selama masih ada waktu, jangan pernah kosong untuk kebaikan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nikmat yang pertama, rezeki yang pertama adalah waktu. Yang kedua, rezeki yang kedua adalah iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua orang dapat rezeki iman? Tidak. Innaka lan tahdi man ahbabta, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau sayangi, kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Makanya nikmat yang besar ini kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat terbesar adalah nikmat iman. Nikmat terbesar adalah nikmat Islam. Ini rezeki, rezeki, rezeki. Karena dengan nikmat iman inilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Apakah diterima solat orang yang tak beriman? Tidak. Apakah diterima puasa sunat orang tak beriman? Tidak. Syarat solat, muslim baligh berakal. Syarat puasa, muslim baligh berakal. Maka rezeki yang kedua adalah iman. Rezeki yang ketiga, rezeki yang ketiga adalah orang tua, ayah, ibu. Bagi yang hidup ayahnya, hidup emaknya, pulang dari sini, peluk mereka, cium dia, bawakan makanan kesukaannya. Apa suka dia? Sate Padang. Apa suka dia? Sate Madura. Apa mau dia? Mie keling. Apa mau dia? Getuk. Bawakan. Yang sudah tidak ada, kirimkan. Untuk semua almarhumah emak, almarhum ayah kita yang sudah mendahului kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku nggak masuk akal kaji Ustaz Somad itu. Masa dibilangnya emak sama ayah rezeki? Iyalah, kau tidak menganggapnya rezeki karena dari kecil kau buka mata ada emak. Kau buka mata ada ayah. Bagaimana dengan penderitaan orang yang tiba-tiba bangun pagi, Ustadz buka pintu, di depan rumahnya ada kardus. Rupanya dicampakkan orang. Sampai anak itu pun takut pakai binti kardus. Dari sejak lahir tak kenal emak, tak kenal ayah. Padahal ada emak ayahnya, tapi dicampakkan. Kita masih sempat dapat belayan kasih sayang ibu dan ayah. Oh, bersyukur nikmat. Cuman kadang kita tidak mensyukuri nikmat ketika dia masih ada. Ketika dia sudah tidak ada, barulah kita bersyukur. Tak usahlah jauh-jauh, tak usahlah emak, tak usahlah ayah. Kelingking aja. Kelingking ini kita nggak nganggapnya nikmat. Tapi coba pas kelingking ini dua-dua luka. Hidung gatal. Takkan ini masuk besar kayak lubangnya. Nikmat pertama adalah waktu. Nikmat kedua, rezeki pertama waktu. Rezeki yang kedua adalah iman. Rezeki yang ketiga adalah orang tua. Rezeki yang keempat adalah pasangan hidup. Pasangan hidup itu rezeki. Kapan pasangan hidup itu jadi rezeki?
Ketika dengan pasangan hidup itu kita dekat kepada Allah, itulah rezeki. Tak semua orang dapat rezeki, walaupun dia belaki, walaupun dia berbini, tak semua dapat rezeki. Aku dulu Pak Ustadz, waktu masih gadis, jilbabku panjang, bajuku panjang. Tapi sejak aku menikah, lakiku tak suka aku pakai jilbab. Kok tua kali aku tengok macam pakai kelambu. Disuruhnya aku dipotong norok aku Pak Ustadz. Aku pakai celana legging. Waktu aku umur 8 tahun dulu, itu suruh yang pakai. Menjerit paha tuh Pak Ustadz. Rambut disuruhnya cat 3 warna merah, kuning, kelabu. Disuruhnya aku pakai tato. Udah laku hitam bertato pula. Itu bukan rezeki namanya. Terus laki begitu laki apa? Genderuwo. Aku dulu Pak Ustadz tamat pesantren Pak Ustadz. Ayahku baik, emakku baik. Tak boleh aku makan haram. Tapi rupanya Pak Ustadz, entah gimana ceritanya, entah temakan pelet, akhirnya nikah sama biniku ini. Makan haram aja aku dikasihnya Pak Ustadz. Dia kalau tak makan mie lemak babi tak berselera Pak Ustadz. Itu bukan rezeki namanya. Itu apa? Mak lampir. Saya heran juga ya, ibu jangan tersinggung ya. Saya heran juga, kenapa lah hantu ini kebanyakan perempuan? Mak lampir, sundel bolong, nyi blorong, nyi roro kidul, suster ngesot, pocong. Pocong ketawa hantu pun perempuan. Terus terang saya nggak setuju, karena mak saya perempuan, istri saya perempuan. Saya mengusulkan ke ibu-ibu, kalian tuntut Komisi Perlindungan Perempuan menuntut. Kenapa hantu itu cuma perempuan? Tolong hantu laki-laki juga diperbanyak. Hantu laki-laki bisa kita hitung berapa? Genderuwo, begu ganjang, Dracula. Dracula pun dulunya, sekarang karena susah nyari kerja di Indonesia cabut dia. Balik ke Amerika. Zombie. Zombie pun ada juga perempuan. Jadi kenapa ke cerita hantu pula kita? Ada pula yang ingat tuyul. Tuyul ada laki-laki, ada perempuan. Tapi tuyul tak ketahuan jenis kelaminnya karena rambut belum tumbuh dan pakai pempes. Jangan sampai kalian pulang acara ini ditanya orang, ikut kalian acara sama Ustaz Somad. Iya. Apalah kesimpulannya? Entah hantu-hantu aja cerita dia. Rezeki yang pertama waktu, rezeki yang kedua iman, rezeki yang ketiga orang tua, rezeki yang keempat pasangan hidup. Aku Pak Ustadz nggak nyaman kali aku dengan biniku ini. Kenapa? Setiap aku pulang ditanya, abang tinggal di hotel mana, hotel syariah apa konvensional? Baju koko yang ku masukkan ke koper kemarin sudah dipakai sholat atau tidak? Kain panjang yang kemarin sudah dipakai sembahyang atau tidak? Itu kolor diganti sehari berapa kali? Duit SPPD, uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, gaji dipakai kemana? Kunci motor mana? Pulang sama siapa? Jalan jam berapa? Itu bukan istri, itu security syariah. Kalau ada bapak yang punya istri bertanya kau pulang jam berapa, duit kemana, gaji kemana, itu bukan istri, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah SWT. Pulang dari sini, jangan panggil dia istriku, panggil dia, oh my angel. Kau adalah malaikat yang menyelamatkan aku. Saya Pak Ustadz kalimatnya udah lama saya siapkan, cuman orangnya belum jumpa. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan istri yang solihah-solihah. Mak kuat kali amin ya. Laki saya nih Pak Ustadz, cakapnya kasar, angkuh, sombong, mentang-mentang dia begaji, mentang-mentang dia berduit. Tapi sejak mendengar ceramah Ustadz, sekarang dia di rumah sudah diam. Kenapa diam? Stroke. Ya Allah, mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Rezeki yang kelima adalah kawan, sahabat. Ayah, ya, itu kawan ayah. Ya, kawan ayah itu dari muda dulu. Di mana ayah kenal? Itulah kami ditangkap satpam dulu. Waktu sama-sama nyuri pagar kuburan.
Lewat kemarin kami di kuburan, habis pagar-pagar besi itu dipotong. Beberapa bulan ini sering kali saya dapat posting orang Medan mencuri besi. Saya marah, saya bilang, aku ini dari Medan, aku bilang, sekolahku di Medan. Tapi pas ku tengok itu, betul juga ini. Mama, iya, itu kawan mama. Oh, kawan mama sejak gadis itu. Gimana dulu sama dia? Itulah, nggak usah ceritakan, gak enak kali gitu. Kalau punya kawan, selalu bertanya, udah kau sembahyang, jangan kau pacaran, jangan kau buat dosa, jangan kau maksiat. Kalau punya kawan baik macam ini, jangan dikubur sebelum mati. Saya alhamdulillah dalam perjalanan hidup saya ini, saya punya kawan-kawan the best yang luar biasa. Dulu waktu saya sekolah di Muallimin Medan, saya dulu kuliah sekolah tahun 1990, masuk Muallimin Al-Wasliyah Unipa Jalan Sisingamangaraja. Ada satu kawan saya itu tidak mau mencontek, menengok ke kanan ke kiri. Dia kalau ujian fokus saja menengok meja. Rupanya jawaban itu udah ditulisnya di meja semua. Ada. Tapi ada kawan yang tidak mau mencontek, tidak mau cabut, tidak mau bolos, tidak nakal. The best, orang baik. Sekarang kerja di kantor Kementerian Agama. Namanya hafal Quran 30 juz. Namanya Ustadz Mar'i Muhammad. Orang baik. Satu lagi lulus jadi tentara, namanya Ustadz Muhsin. Baik. Saya kawan itu yang ingat, saya ingat tuh dua, yang paling baik sama yang paling jahat. Makanya kalau kita mau diingat orang, dua lah. Kalau tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Kalau kawan yang setengah-setengah, payah kita ingatnya. Ingat sama aku, Man. Ingatlah, kau kan Fir'aunnya dulu. Tapi kalau setengah-setengah dia, ingat sama aku, Man. Siapa ya? Kayaknya yang abu-abu itu nih. Kadang-kadang jadi Musa, kadang-kadang jadi Fir'aun. Nah, itu payah kita ingat. Kawan. Masa-masa saya susah, masa-masa saya sulit, masa-masa genting, ada kawan-kawan. Itu saya ingat. Mat, kita kan mau pergi naik kapal laut 3 hari 3 malam dari Terusan Suez, Mesir menuju Jeddah. Ya, ada kau punya duit? Duitku sudah habis, beli visa $300, beli tiket $100 PP ke Kairo, dari Kairo ke Saudi. Nanti kalau kau tak ada duit, ini $50. Bang, simpanlah duit abang itu dulu. Nanti kalau aku udah susah kali tak makan 3 hari 3 malam, baru ku pakai. Aku takut berutang. Ada kawan tuh sampai sekarang. Namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi besti-besti kita itu luar biasa. Ada kawan-kawan. Orang menang punya banyak kawan. Orang susah punya sahabat sejati. Nah, maka jangan pernah takut susah. Disitulah kita mau menengok mana ujian kawan. Kawan ketawa banyak, tapi kawan bersusah sedikit. Ustadz Somad kan banyak kawan Ustadz. Itu di Instagram itu kami tengok 9 juta. Maksudnya yang belum follow-follow. Itu kawan-kawan di medsos itu nggak bisa kali kita yakini. Itu 9 juta itu setengahnya buzzer itu. Nah, jadi kalau punya kawan yang baik, tetap jaga. Kenapa susah mencari kawan yang baik di zaman sekarang? Kira-kira betul tak betul? Ngaku semua orang. Rezeki yang keenam, apa itu? Rezeki yang keenam adalah rezeki anak soleh. Kalau perempuan solihah, itulah rezeki. Alhamdulillah Pak Ustadz, anakku ini lulus Pak Ustadz. Sekarang dia kerja di Amerika. 1 bulan itu dikirimnya 1 kotak Budweiser, 1 kotak vodka. Kami asal malam tahun baru mabuk lah kami Pak Ustadz, muntah-muntah lah kami situ. Itu bukan rezeki itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya ini sekarang udah jadi orang kaya. Apa kerja dia? Judol. Dia kerjanya di Vietnam sekarang Pak Ustadz. Alhamdulillah, dialah motor-motor semua judi online ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah kami store ke Basnas 2,5%. Itu bukan rezeki, itu laknat.
Rezeki itu yang mana? Ketika anak itu sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa. Datang dia ke rumah kita, jilbabnya panjang, bajunya panjang, wajahnya cerah. Pas ditengok wajahnya, pakai skincare kau? Enggak, ini bekas wudhu, mak. Oh, jadi kau anggap kami ini tayamum semua? Macam kau aja yang berwudhu. Janganlah gitu kali. Mentang-mentang udah hijrah, biasa aja lah. Ini sikit-sikit wudhu, sikit-sikit wudhu. Kau pikir kami ini tak pernah mandi? Anak saya Mizian Haziq Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Minta tolong ke semua bapak ibu, doakan supaya anak-anak saya ini selamat dunia akhirat. Begitu juga dengan anak-anak kita semua. Banyak orang menganggap kalau punya anak ada rezeki, kalau tak punya anak tak ada rezeki. Tidak semua begitu. Justru kadang skenario Allah indah, dia tahan. Karena kalau kau dapat anak, anak kau ini hantu. Berapa banyak orang punya anak menyesal punya anak. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Aku pak ustadz, saking nakalnya anakku nih, rasanya mau ku masukkan lagi ke dalam. Gimana kau mau masukkan anak kau ke dalam? Kok begini rasanya pak ustadz, kalau ku kenang-kenang, kalau ku ingat-ingat lagi, bagus aku tak punya anak. Ada orang ngomong gitu. Saking kan sakitnya punya anak. Apa tak sakit? Pulang dia ke rumah pak ustadz, dibawanya perang panjang. Kalau tidak mamak belikan Kawasaki Ninja, aku bacok. Ibu-ibu masak nasi goreng pagi, kenapa lah nasi ini tak masak-masak? Rupanya kompor udah dijual anak beli narkoba. Itu bukan rezeki itu. Mudah-mudahan anak kita jadi rezeki semua. Yang terakhir, last, yang ketujuh, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, rezeki yang paling terendah itulah dia harta. Yang dikatakan orang harta yang rezeki paling tertinggi, nah, justru harta rezeki paling terendah. Karena justru dengan hartalah orang banyak tidak jadi rezeki tapi jadi laknat. Kira-kira yang bisa pakai sabu-sabu itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya berduit lah yang bisa beli sabu. Kalau orang miskin tak jadi dia mabuk pakai sabu. Dia pakai apa? Kecubung. Tak ada modal. Pakai apa mabuk orang miskin? Pertamak. Itu pun setengah liter. Beli pertamak, dihisap tak juga mabuk. Rupanya oplosan. Dihisap hari ini 3 hari lagi baru mabuk. Rencana mau mabuk, duit tak ada. Ambil kopi, campur spiritus. Spiritus untuk lampu strongkeng dulu. Itu dicampurkannya, rencana mabuk, minum, rupanya mati. Kayak mana bro? Jadi dia mabuk, lebih dari mabuk lagi. Kayak mana? Menyala bangku. Apa tak menyala jantung tuh begini dengan api strongkeng, mencari paret, masuk ke dalam sungai, mati. Tersumbat ikan sapu-sapu di mulut. Tolong kalian buatkan karikaturnya nanti. Rezeki adalah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah saya betulkan mindset saya dan mindset kita semua, saya mau ngetes paham atau tak paham. Yang laki-laki diam dulu. Kalaupun menjawab dalam hati saja. Apakah mobil itu rezeki? Aduh. Sedih kali kita kalau udah ngomong 30 menit orang nggak paham. Kalau dengan mobil itu kita bisa bawa kepada yang baik, rame-rame ngaji, rame-rame silaturahim, berarti mobil itu rezeki. Tapi kalau mobil itu justru untuk buat maksiat, buat dosa, tutup kaca 100%, mobil bergoyang, berarti mobil itu lah. Sekarang yang perempuan diam dulu, laki-laki saya tanya. Apakah duit itu rezeki? Mati kita. Kalau dengan duit itu kita bisa bangun masjid, dengan duit kita bisa menyantuni anak yatim, dengan duit kita bisa membangun panti jompo,
dengan duit kita bisa menyekolahkan fakir miskin du'afa, berarti duit itu adalah rezeki. Tapi kalau dengan duit itu kita justru buat maksiat, berarti dia laknat, bukan rahmat. Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dipahami? Mudah-mudahan terpahamkan kita semua bahwa kita minta sama Allah, bukan ngotot maksa Allah. Ini sekarang banyak orang, dia punya proposal, dipaksanya Allah untuk ikut dia. Ya Allah, nikah adalah rezeki, jodoh adalah rezeki, maka ini rezeki bagiku. Kalau memang dia belum ada jodoh, jadikan aku jodohnya. Kalau jodohnya sudah ada, matikan jodohnya. Apa ini? Hubungan kita dengan Allah itu bukan antara bawahan dengan atasan. Hubungan kita dengan Allah bukan antara karyawan dengan direktur perusahaan. Hubungan kita dengan Allah itu minta, ya Allah, kalau memang dia ini rezeki bagiku, bisa menolong imanku, maka pertemukanlah kami. Tapi kalau tidak, jumpakan juga lah ya Allah. Aku yakin rencanamu jauh lebih indah. Aku yakin rencanamu jauh lebih indah. Gak bisa saya menerima takdir ini, terlalu menyakitkan Pak Ustadz. Saya yang menemani dia SNMPTN, saya mengajak dia dulu KKN, saya mengantar dia ke kampus. Tapi pas giliran walimahnya Pak Ustadz dengan orang lain Pak Ustadz. Kuatkan imanmu, yakinkan bahwa Allah punya rencana yang lebih indah. Datang ke hotel kalau kebetulan diundang, kalau tidak jangan. Naik ke atas, ucapkan barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tunjukkan kau hebat. Kalau mau nangis, nanti selesai dari sini pergi kau ke Belawan. Udah agak-agak dekat-dekat laut itu, nangislah kau sudah. Jangan kau nangis depan orang. Apalagi kau buat video, kau upload pula. Di komen orang lah, mampuslah kau kata dia. Rencana Allah jauh lebih indah. Saya punya rencana, Allah punya rencana. Yang lebih indah rencana saya atau rencana Allah? Rencana Allah. Aku mesti selesai S1 di Mesir 4 tahun. Habis itu aku mesti ke Sudan 2 tahun. Habis itu aku mesti doktor 2 tahun. 8 tahun aku mesti doktor. Berarti aku pulang sebelum 30 tahun sudah doktor. Dan aku akan membawa ijazahku ke Malaysia dan ke Brunei. Aku mau jadi dosen. Aku pulang ke rumah, ku senangkan emak ayahku. Itu cita saya. Itu rencana saya. Rupanya rencana saya hancur berkeping, bak kayu, kaca jatuh ke batu. Selesai S1 pulang, nyari-nyari peluang dulu, baru pula berangkat, hilang umur 1 tahun. Selesai S2 pulang, ikut tes CPNS di Jakarta, ikut tes seleksi berkas, lulus. Bahasa Arab lulus, bahasa Inggris lulus, potensi akademik lulus, tinggal 2 orang wawancara. Pas giliran 2 orang itu, saya 1 anak UIN, alumni. Itulah satu-satunya harapan aku mau jadi dosen supaya bisa kusenangkan emakku. Pas di Kampung Melayu, sedang saya naik metro mini, datang WA dari kawan, "Mat, kau tak lulus." Lembut rasanya aspal Kampung Melayu itu saya bilang. Tahun 2007, awak sudah umur 30 tahun, orang tua menunggu di depan, calon mertua di belakang. Hancur mimpi-mimpi saya itu. Tuhan itu antara-antara muncul, kadang-kadang hilang signal itu. Berat memang. Apa kata almarhumah mak nih? Baliklah kau ke Pekanbaru. Tak usah kau lagi di Jakarta, apa lagi yang kau harapkan? Tes PNS pun kau tak lulus. Iya lama. Bulan Ramadan, bulan Agustus pulang saya ke Pekanbaru. Agustus, September, keluar informasi di Riau Pos. Tes PNS UIN Suska. Ikut aku mak, ikut. Mana tahu rezeki kau. Ikut tes, lulus,
jadi dosen, mengajar, PNS, ceramah, masuk hutan, keluar hutan, diupload, diusir orang, viral. LC dapat, MA dapat, doktor dapat, profesor dapat, di Brunei guru besar, di Malaysia pun dapat, keliling pun dapat. Baru sekarang baru saya bisa berkata, rupanya rencana Allah jauh lebih indah. Tapi bisa ngomong gitu kan sekarang. Coba waktu di kampung Melayu dulu. Waktu pas dapat itu, bisa saya mengatakan, rencana Allah jauh lebih indah. Kadang lama saya merenung, kenapa nasib itu macam kapal di tengah ombak, angin puting beliung, karangnya tajam, jatuh, pecah, berkeping. Sengaja dibuat Allah nasib saya seperti itu, supaya kalau ada orang yang curhat ke saya, mudah saya menjawab. Sengaja dibuat Allah hidup saya itu berkeping-keping, berkecai, supaya apa? Supaya kalau ada orang yang curhat, aku susah kali Pak Ustadz. Alah, susah kau tuh upil-upilku aja ya. Gak ada apa-apanya dibanding. Dulu waktu saya kecil, saya buka juz amma terjemah itu. Mak. Ada namaku di sini, Mak. Allahus Somad. Ini, Mak. Apa artinya kata mak saya? Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Apa maksudnya, Mak? Iya, orang bergantung sama kau nanti gitu, Mak. Betul lah memang. Setiap Rabu subuh saya ngaji Riyadhus Shalihin. Asal habis itu banyak kali orang bergantung-gantung. Ada yang cerita lakinya gila, ada yang cerita bininya hantu, ada yang macam-macam bergantung. Betul cakap mak saya dulu. Nanti orang bergantung sama kau. Allahus Somad, Abdus Somad. Kok tahu begitu minta nama Abdul Rahim aja saya dulu. Kalau aku tengok jamku udah 40 menit bang. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.